Nah, jadi lupa ketika sholat biasanya terjadi itu di sholat yang rakaatnya lebih daripada 3, ya 4 lah ya. Rakaatnya yang 4 itu apa? Zuhur, asar, isya. Tapi tidak berlaku di isya. Jarang orang yang lupa di sholat isya. Kenapa demikian? Karena sholat isya itu ada pembeda. Pembedanya itu adalah 2 rakaat pertama jahar, 2 rakaat kedua sir. Jadi potensi untuk lupa seseorang di sholat isya itu sangat kecil. Ya. Tapi kalau sholatnya sholat yang sir, zuhur dan asar, itu potensi lupanya besar. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau tidak lupa di sholat zuhur, kejadiannya lupa di sholat asar. Seperti kejadian ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lupa ketika sholat asar. Beliau sholat, Allahu Akbar. 2 rakaat pertama sudah salam. Ya, dalam keadaan yang normal, tidak perang, tidak dalam perjalanan, biasa di Masjid Nabawi. Sahabat pada kalau kebingungan kan gitu ya, suka menatap satu sama lain kan gitu ya. Ada apa ini? Mereka itu segan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di sana itu ada Umar dan Abu Bakar. Abu Bakar dan Umar pun segan untuk menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kenapa ini? Enggak seperti itu. Mereka berdua ini meskipun kita tahu Abu Bakar sama Umar ini kan ya sahabat paling dekat, ya mertua Nabi. Ya. Biasanya kalau kita ke mertua malah ya takut lah ya. Ke mertua itu justru apa namanya? Kalau kita ini apa namanya ke mertua? Menantu ya? Justru menantunya yang segan sama mertua kan gitu ya. Kalau ini mertua yang segan sama menantunya. Ya menantunya Nabi lah, iyalah. Abu Bakar sama Umar ini terkenal sangat-sangat santun sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai beliau berdua enggan menanyakan sesuatu. Takut ya segan ya gitulah. Karena saking cintanya mereka sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdua meskipun bingung ketika itu, kok sholat zuhur 2 rakaat, padahal kita lagi normal gitu. Sahabat biasalah kalau sahabat-sahabat yang ini gimana nih gitu kan. Ada salah satu sahabat yang memberanikan diri, emang berani orangnya. Kan kita pun ada gitu ya. Ada seorang santri yang emang apa sih kalau bahasa Sundanya itu cengos. Wanian gitu, apa sih bahasa kitanya? Kritis ya gitu ya. Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah melakukan sholat, beres sholat, bahkan beliau ke depan masjid, bersender di salah satu tiang masjid. Ada yang meriwayatkan bersendernya seperti ini, ya bersenderlah gitu. Ada juga yang mengatakan ya Nabi seperti kebingungan, memikirkan sesuatu. Nah, salah satu sahabat yang biasa disebut Dzul Yadain, sama Nabi itu biasa dia itu disebut Dzul Yadain. Kenapa? Karena tangannya panjang. Panjang kalau kita kan ya tangan paling ke paha kan, ya mungkin dia sampai ke lutut mungkin tangannya saking panjangnya. Maka sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilandih dengan Dzul Yadain, wahai yang memiliki kedua tangan, tangannya tangan panjang. Bukan pencuri ya, bukan. Tangannya panjang gitu. Dzul Yadain. Nah, Dzul Yadain ini emang orangnya ya gitulah ya. Wahai Rasulullah, apakah sholat dikosor atau engkau lupa? Waduh, berani banget nih. Wahai Rasulullah, apakah engkau melakukan ini karena sholat itu dikosor atau karena engkau lupa? Nah, Nabi menyangkal dua-duanya. Saya tidak lupa dan sholat pun tidak dikosor. Tidak kedua-duanya, kata Nabi. Ya tadi buktinya sholat duhur yang kita lakukan itu, sholat asar yang kita lakukan itu hanya 2 rakaat, kata Dzul Yadain. Nabi mengkonfirmasi itu ke sahabat-sahabat yang lainnya, termasuk kepada Abu Bakar dan Umar.
Apakah betul demikian yang dikatakan oleh Dzul Yadain ini? Ya, mereka mengkonfirmasi, betul wahai Rasulullah, salat asar ini dilakukan hanya 2 rakaat. Apa yang dilakukan Nabi setelah itu? Apakah mengulangi salatnya lagi? Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali takbiratul ihram, menyempurnakan 2 rakaat yang tertinggal tadi. Kemudian salam. Setelah salam baru melakukan sujud sahwi. Ya, bisa dipahami di sini ya. Kalau memang lupa di luar sholat dan itu ada yang mengingatkan, maka sempurnakan sholat itu sampai tuntas. Jangan dulu melakukan sujud sahwi. Sujud sahwinya nanti setelah salam. Bisa dibedakan? Nah itu. Fatwa Imam Syafi'i mengatakan kalau lupa dalam sholat, sujud sahwinya sebelum salam. Kalau lupanya di luar sholat dan ada yang mengingatkan, maka sujud sahwinya setelah salam. Setelah salam selesai, Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri, langsung melakukan 2 kali sujud. Allahu Akbar, sujud, duduk antara sujud, sujud lagi, Allahu Akbar, udah beres. Gak ada tasahud lagi, gak ada salam lagi. Itu ya ketentuannya.